Minggu, matahari belum tinggi. Di halaman rumahnya, Bu Wati terlihat sedang menyapu. Dani, anak tunggal lelakinya, sibuk memindahkan pot bunga. Tetangga mereka, Bu Mimin, lewat di depan rumah. Bu Ati, tadi aku lihat si Dani bantuin nyapu ya. Pintar juga anakmu. Masih kecil udah rajin bantuin ibunya. Iya Bu, alhamdulillah. Emang kebiasain bantu-bantu, walaupun cowok. Tapi kan tetap harus ngerti kerjaan rumah juga. Wah, bagus banget. Sekarang susah loh nyari anak muda yang kayak gitu. Kebanyakan mah kalau nggak main HP ya nongkrong aja. Iya sih, Dani juga gitu kadang. Tapi kalau pagi-pagi masih nurut. Biasanya aku suruh bantu sebelum sekolah. Pantesan rumahnya rapi terus, anak nurut, ibunya rajin, cocok lah. Wati tersenyum malu-malu. Tapi ngomong-ngomong, KTP masih yang lama ya Bu? Udah bikin yang baru belum? Belum nih, belum sempet. Udah mau keurus dari bulan kemarin. Tapi selalu ada aja kerjaan rumah nyangkut. Emangnya kenapa? Katanya sih sekarang kalau mau ngurus bantuan dari RT atau RW harus pakai KTP yang udah update. Wah, masa sih? Waduh, kalau gitu bisa ketinggalan dong. Nah itu makanya aku bilang. Tapi tenang aja, kalau Bu Wati repot, saya bisa bantuin kok. Loh, beneran Bu? Wah, saya takut merepotkan loh. Nggak repot, saya mah udah biasa bantuin warga sini. Kemarin aja saya bantuin Bu Jumiin. Itu juga soal dokumen. Lagian saya kenal baik sama orang kelurahan. Ya ampun, baik banget Bu Mimin. Tapi saya mikir-mikir dulu deh. Soalnya kadang saya suka lupa dokumen-dokumen penting disimpan di mana. Saya inget loh, KTP Bu Wati dulu pernah saya pinjem pas arisan. Simpenannya masih di laci yang warna biru tua itu kan? Iya, bener juga. Bu Mimin masih inget aja. Mata saya jeli Bu, detail soal begituan suka nempel di kepala. Dani pun beranjak setelah selesai merapikan pot bunga. Ma, aku masuk dulu ya, ada PR yang mau dikerjain. Oh iya, buruan. Nanti jangan lupa bantuin Mama barisin dapur ya. Iya, Ma. Bu Mimin memperhatikan Dani sejenak, lalu tersenyum kecil. Mirip banget loh mukanya sama almarhum bapaknya. Apalagi kalau lagi senyum, persis. Iya, banyak juga yang bilang gitu. Kadang aku sendiri suka kaget lihat dia. Kayak ngeliat ayahnya lagi muda. Anaknya sopan, semoga kelak jadi anak sukses ya. Amin, doain aja ya Bu. Pasti dong. Oh iya, kalau Bu Wati perlu bantuan soal dokumen tadi, bilang aja ya. Saya bisa bantuin ngurusin, gampang itu mah. Esok harinya, Bu Wati berjalan tergesa menuju rumah Bu Mimin dengan bawa tas kecil. Assalamualaikum Bu Mimin. Waalaikumsalam. Bu Wati, pas banget saya baru selesai nyapu. Masuk dulu yuk. Waduh, saya nggak bisa lama-lama Bu. Mau ke pasar juga ini. Cuma mau nitip berkas kayak yang Bu Mimin bilangin kemarin. Oh iya, ayo sini, duduk dulu bentar. Gak usah buru-buru, 5 menit juga cukup. Bu Wati masuk dan duduk di kursi dekat jendela yang mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Ini Bu, saya udah siapin berkasnya. Ah iya, lengkap banget. Ini mah langsung jalan. Saya semalam mikir terus, sering juga kalau sampai kelewat bantuan. Nah, makanya kadang kesempatan itu cepet hilang kalau nggak diambil. Tapi saya tuh bingung, harus diisi kemana? Terus nyerahnya ke siapa? Udah, tenang aja. Serahin ke saya yang ngatur, gampang. Aduh, makasih banget ya Bu. Saya jadi tenang. Santai, saya mah udah sering bantu warga urusan kayak gini. Tapi jangan sampai saya nyusahin Bu Mimin ya. Saya jadi nggak enak. Ngapain sungkan? Kita ini tetangga, udah kayak keluarga sendiri. Iya sih, tapi tetep aja saya tuh tipe orang nggak enakan. Ya udah. Kalau gitu nanti saya minta dibikinin tempe mendoan aja, beres. Wah boleh tuh, saya bawain besok ya, sekalian silaturahmi. Saya tungguin loh. Bu Wati tersenyum, terlihat sedikit lega. Ya udah, saya pamit dulu deh, mau ke pasar. Oke, hati-hati ya. Ini dokumennya saya simpan dulu. Iya Bu, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu Bu Wati pergi. Ah, gampang banget. Gak pakai maksa, malah nyerahin sendiri. Ia mengambil ponsel dari meja ruang tamu, lalu duduk bersila lantai. Sekarang waktunya kerja. Pinjol, mana nih aplikasinya? Ia membuka aplikasi pinjaman online, mulai mengisi data Bu Wati. Mantap, cocok semua. Tak lama kemudian, notifikasi berbunyi, pengajuan diterima. Wih, gila. Langsung cari 5 juta. Wati, makasih ya. Kamu bantu saya tanpa sadar. Beberapa hari berlalu,
Bu Wati memperhatikan bahwa sudah 2 kali ini ia melihat Bu Mimin bawa belanjaan penuh masuk ke rumah. Wajah Bu Mimin pun belakangan terlihat lebih cerah. Sore itu, setelah mencuci piring, Bu Wati pun memutuskan berkunjung. Assalamualaikum Bu Mimin, ada waktu sebentar? Bu Mimin membuka pintu dengan senyum lebar. Waalaikumsalam. Wah, Bu Wati, masuk-masuk. Saya baru aja keluar beresin barang. Saya ganggu sebentar ya. Nggak ganggu sama sekali. Ayo duduk sini. Saya tadi habis bikin es teh juga, seger. Waduh, banyak banget belanjaannya Bu. Lagi ada rezeki lebih ya? Alhamdulillah, ada aja jalannya. Rezeki itu datang dari arah yang kita nggak sangka. Iya sih, tapi saya sampai bingung. Ini udah 2 hari saya lihat Bu Mimin bawa barang mulu. Namanya juga, kalau lagi ada, sekalian beli semua, hemat waktu. Iya juga sih, tapi Bu, saya jadi ingat soal KTP kemarin udah diurusin. Bu Mimin sedikit terdiam, tapi cepat-cepat mengangguk. Oh iya, udah saya masukin datanya. Oh gitu, saya kira belum. Soalnya biasanya kalau udah masuk, suka ada pemberitahuan dari RT. Iya, saya juga lagi nungguin info lanjutan, mungkin masih proses. Oh gitu ya, biasanya sih emang lama. Apalagi sekarang, yang daftar kan banyak, jadi ya mungkin belum dicek semua. Tapi nggak ada kendala waktu masukin datanya kan Bu? Saya takut ada yang salah. Ah enggak, aman kok. Saya teliti loh Bu, tiap huruf saya cocokin. Wah, makasih banget ya Bu. Saya sampai nggak tenang loh beberapa hari ini. Lah kenapa nggak tenang? Ya takutnya saya kelewat. Terus Ibu juga keteteran bantuin banyak orang. Enggak lah, khusus Bu Wati, saya perhatian betul. Bu Wati tersenyum. Matanya sempat melirik lagi ke arah kardus belanjaan yang menggunung. Tapi Bu, saya jujur jadi penasaran. Bu Mimin dapat rezeki dari mana sih? Soalnya kelihatannya lagi seneng banget. Rezeki mah bisa datang dari mana aja Bu. Yang penting kita yakin dan usaha. Iya sih, saya doain rezekinya lancar terus ya Bu. Amin. Bu Wati juga ya. Siapa tahu nanti bantuannya beneran cair. Bisa buat nambah belanja dapur. Ya mudah-mudahan ya. Malam menjelang, Bu Mimin kembali duduk di ruang tamu. Di hadapannya, ponsel menyala terang. Ia membuka beberapa aplikasi pinjaman online. Yang kemarin 5 juta lancar. Sekarang cobain 10 juta ah. Dirinya pun dengan lincah lagi melakukan pinjaman online. Duh, kalau ini cair, beli kulkas baru sekalian. Beberapa menit kemudian, Wah, cair juga. Ini baru namanya panen. paginya, Bu Wati sedang menyiram tanaman di halaman rumah ketika Bu Mimin datang berjalan santai sambil membawa amplop kecil di tangannya. Pagi Bu Wati. Bu Mimin, wah tumben pagi-pagi mampir. Ini cuma mau ngembaliin KTP sama berkas yang kemarin. Udah saya urusin. Wah, makasih banget Bu. Saya jadi gak khawatir lagi. Nih, dokumennya saya simpenin rapi ya. Udah saya submit. Alhamdulillah, saya jadi bisa fokus ke rumah lagi. Gak kepikiran terus. Iya Bu, lagian sekarang mah tinggal nunggu kabar dari RT aja. Tapi emang gak ada kendala ya Bu pas masukin data? Enggak, saya pastiin cocok. Lagian saya kan udah biasa ngurusin beginian. Ibu kayaknya udah hatam banget urusan administrasi. Yang namanya juga sering bantuin orang. Lama-lama jadi hafal. Saya beruntung deh punya tetangga kayak Bu Mimin. Jangan gitu, kita ini saling bantu. Hari ini saya bantuin Bu Wati, besok siapa tahu gantian. Wah, mudah-mudahan saya bisa balas kebaikan Bu Mimin juga. Gak usah dipikirin, saya ikhlas kok. Tapi beneran Bu, saya tuh sempat kepikiran terus. Takut KTP saya hilang tuh lupa dikembaliin gitu. Iya masa saya gitu sih Bu, tenang aja, saya juga baik-baik kok. Alhamdulillah, kalau gitu saya simpan lagi deh ini. Simpen yang aman ya, soalnya sekarang banyak orang iseng loh. Iya bener, makanya saya takut kalau udah nyebar kemana-mana. Tapi aman kok, gak usah parno. Makasih banyak ya Bu Mimin, saya benar-benar gak nyangka bakal dimudahin gini. Sama-sama, semoga bantuannya beneran cair ya, biar bisa nambah tabungan juga. Amin. Malamnya, hujan rintik-rintik turun perlahan. Di dalam rumah sederhana milik Bu Wati, ia sedang membereskan lemari di kamar. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Ma, boleh masuk? Masuk aja nak, mama lagi beresin lemari nih. Dani masuk sambil membawa ponsel di tangan, wajahnya serius. Ia memperlihatkan layar ke ibunya. Tadi aku lihat di TikTok mah tentang pinjol. Orang-orang kena kasus gara-gara datanya dipakai sembarangan. Astaga, dia gak pernah ngajuin tapi ditagih ya? Iya mah, soalnya katanya data dipakai orang lain. Semua dimasukin buat ngajuin pinjol. Ya Allah, kok bisa segitu gampangnya ya? Nah itu mah, makanya Dani mau bilang jangan gampang dikasih-kasih data ke orang.
Emangnya kalau data lengkap bisa langsung dipakai buat pinjaman gitu? Bisa banget mah, sekarang sistemnya online, nggak dicek orang satu-satu, cuma lewat aplikasi. Tapi bukannya harus tanda tangan juga? Sekarang mah bisa pakai foto selfie doang. Kalau orang udah punya data lengkap plus fotonya udah cukup. Bu Wati terdiam. Makanya mah sekarang orang makin hati-hati. Jangan sampai kayak orang di video itu. Iya, Mama ngerti. KTP mama aman kan? Nggak pernah dikasih ke siapa-siapa kan? Bu Wati ragu sejenak. Iya, maksudnya Mama pernah kasih berkas sama KTP ke Bu Mimin waktu itu. Tapi buat bantuan warga. Oh, Bu Mimin, yang rumahnya di sebelah. Iya, kan kita deket, sering ngobrol juga. Orangnya baik kok, sering bantuin warga. Tapi tetep mah tetangga deket juga belum tentu aman. Kita kan nggak tahu orang punya niat apa. Iya sih, tapi Mama rasa Bu Mimin gak mungkin begitu. Ya semoga aja mah, tapi nanti dicek juga mah. Kalau ada apa-apa jangan diem. Soalnya sekarang banyak banget korban. Bu Wati tersenyum canggung. Iya nak, makasih ya udah ngingetin Mama. Sama-sama mah, Dani cuma pengen jaga mama kok. Iya, kamu anak baik. Mama jadi kepikiran juga sih. Tapi masa sih Bu Mimin tega begitu? Nggak semua orang kelihatan dari luarnya mah. Tapi ya kita doain aja semuanya baik-baik aja. Hari demi hari berlalu. Suasana kampung masih berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal yang terus membuat Bu Wati gelisah. Setiap kali melewati rumah Bu Mimin, ia selalu melihat barang baru. Siang itu, udara cukup panas. Bu Wati membawa sepiring risol buatan sendiri dan melangkah menuju rumah Bu Mimin. Assalamualaikum Bu Mimin, ada waktu sebentar. Saya bawain cemilan nih. Waalaikumsalam. Aduh Bu Wati, sini masuk. Kok repot-repot bawain risol segala? Ah, nggak apa-apa Bu, tadi bikin banyak. Saya pikir bagi-bagi aja. Wah, rezeki banget ini. Saya pas banget lapar loh, belum makan siang. Cocok berarti ya. Saya juga sekalian pengen ngobrol-ngobrol santai. Boleh banget. Maaf ya Bu, saya bukannya kepo. Tapi saya lihat belakangan ini Ibu sering banget belanja. Banyak barang-barang baru ya. Iya, alhamdulillah. Rezeki nggak disangka-sangka. Rezeki dari mana ya Bu? Kok kayaknya banyak banget? Ada lah Bu, pokoknya ada aja jalannya. Kadang dapat hadiah dari arisan, kadang dari saudara jauh. Wah, enak ya. Saya jadi ikut senang. Tapi jujur ya Bu, saya jadi kepikiran loh. Pikiran, maksudnya? Itu loh, soal KTP saya yang pernah Ibu bilang Ibu urus. Tapi sampai sekarang belum ada kabar apa-apa. Dari RT juga nggak ada yang ngomong. Ya ampun Bu Wati, itu kan datanya masuk pusat. Kadang prosesnya bisa lama banget. Tapi biasanya kalau udah masuk ada pemberitahuan. Minimal konfirmasi gitu dari RT. Mungkin belum semua dimasukin ke data RT. Bisa juga masih ditahan di kelurahan. Namanya juga sistem, kadang lemot. Iya sih, tapi saya jadi nggak enak nanya terus. Lah, kenapa? Tanya aja. Saya santai kok, lagian saya yang bantuin. Ya saya tanggung jawab juga. Iya, makasih ya Bu. Saya tuh cuma, ya namanya juga takut ketinggalan. Gak usah khawatir. Kalaupun nanti ada kabar, saya pasti langsung kabarin Bu Wati. Bu Wati mengangguk, matanya masih sesekali menyapu seisi rumah. Rasa curiga makin menguat, tapi ia belum berani menyimpulkan apa-apa. Soalnya kemarin anak saya juga sempat cerita soal orang yang datanya dipakai buat pinjol. Saya jadi agak parno. Hah? Pinjol? Aduh, itu sih banyak tuh sekarang. Tapi yang jadi korban biasanya kan yang sembarangan simpen data. Iya, makanya saya jadi hati-hati banget sekarang. Tenang aja, kalau sama saya mah insya Allah aman. Saya juga gak macem-macem orangnya. Bu Wati mencoba percaya, tapi di sudut hatinya rasa tidak yakin mulai tumbuh. Pagi itu, Bu Wati sedang menyapu halaman rumah ketika ponselnya berbunyi. Ada notifikasi WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Tampak sebuah pesan yang memberitahukan enggar pinjaman online atas namanya. Astaga, ini apaan? Aku gak pernah pinjam uang kok. Bu Wati melangkah cepat menuju rumah Bu Mimin. Kecurigaannya sudah sangat besar. Oh, Bu Wati, ada apa ya pagi-pagi gini? Bu Mimin, aku dapat pesan. Katanya aku punya pinjaman online. Harus bayar. Tapi aku gak pernah pinjam sama sekali. Wah, itu pasti salah paham Bu. Jangan langsung percaya pesan yang masuk dari nomor gak jelas begitu. Tapi aku yakin bukan salah kirim. Ini jelas-jelas nama dan fotoku ada. Bu Wati, aku gak tahu soal itu. Jangan langsung tuduh aku. Bu Mimin,
Aku cuma mau tahu, apa bener dokumen aku dipakai buat pinjol? Bu Wati jangan macem-macem. Aku gak pernah kayak tetangga buat hal yang gak baik. Tapi ini buktinya, aku dapat tagihan. Tiba-tiba terdengar suara gaduh menuju ke sini. Sejumlah warga juga mengeluhkan hal yang sama, dan semua tertuju pada Bu Mimin. Bu Mimin, kamu benar-benar lakuin ini? Astagfirullah. Saya nggak salah. Bu Mimin tampak terpojok, wajahnya memucat. Tolong, jangan salah paham. Saya cuma bantuin. Bukan maksud saya nipu. Ini udah jelas penipuan, Bu. Saya kira ibu tetangga yang amanah. Saya mohon, beri waktu saya jelasin. Warga yang sudah kepalang kesal menyeret Bu Mimin keluar dari rumah. Suasana tegang, semua menuntut keadilan. Astagfirullah, aku gak nyangka ini kejadian di kampung sendiri. Ya Allah, ampunilah kami yang tidak sadar. Bu Wati hanya bisa menatap kejadian itu dengan mata nanar, berharap kejadian ini segera berakhir dan menjadi pelajaran besar bagi semua.